Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur yang barokah dan insya Allah nikmat kesempatan. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-10. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan serta diistiqomahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min jananya kala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ini kita. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Ya, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah sehatnya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, insya Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyil karim. Wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل السادة والسيدات أسعدكم الله حياتكم جميعا. Bapak yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang muliakan, pertama saya mohon maaf kemarin tidak bisa hadir bersama-sama di majelis QG kita yang kemarin. Benar-benar tidak disengaja, sama sekali lupa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf tuh karena ada hal yang bukan bukan penting tapi karena sama sekali lupa kan gitu. Ya manusiawi lah Ustadz. Bukan, kalau penting mah nggak penting-penting benar, cuma sama sekali lupa. Tapi saya sudah ada di acara, saya sedang menyambut, tiba-tiba saya ditelepon, katanya ada telepon. Oh ya Allah gitu. Aku terpaksa mohon maaf telepon Bunda. Iya, itu udah jam setengah 9, saya pikir waduh udah mau balik udah waktunya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jadi malam ini kita Dimaafkan Ustadz. jadi untuk kegiatan yang kemarin ya. Insya Allah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pada surah Al-Hasyr, ayatnya ayat 22. Ayat 22 ya. Seperti yang tampak di layar, 22 ini dia ayatnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mengurai surah Al-Hasyr ayat 22, ya, pendek ini, seperti biasa kami eh, mempersilahkan kepada Bapak Silakan dengan Ibu Bunda yang Nunung. sudah, monggo. Hmm, hmm. Ada yang, oh benar dulu nih. Hmm, kalau ada mau menampilkan hasil uraian kata-katanya, gimana Bun? Oh, uraian ya. Iya, Alhamdulillah, monggo Bun. Iya ini ya, Alhamdulillah. Kalau dilihat ini ada 14 kata Bun ya, 14 ya Ustadz. 14 ya. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, makasih, no.
Selanjutnya silakan Bapak Silakan yang Ibu sudah yang mau menebalkan, oh, mengurai. Buria ya, Buria monggo Buria sudah, mana persilakan. Buria? Buria sebelah mana? Oh, di sini. Mana Bun? Menebalkannya yang mana Bun? Ini Oh iya nih ya. Alhamdulillah. Kalau itunya apa namanya Uraian. bukunya? Urayanya. juga ada Oh, sampai berapa Bun? 14. Sama ya, menurut nih. Sama janjian Ustaz. Kalau nggak kompakan gitu kan. Barakallahu fiik, Bunda Khairiyah. Siapa lagi? Benarina, Benarina silakan kalau Darina sudah. silakan. Mm. Sudah saat telat ini. Oh gitu, Bun. Monggo. Hmm. Ini ayat Ini 22 nggih. Iya, deh betul. berdua hari ini. Yang menebal Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaib. gelap ya. Ya, terang kalau ada lampunya mah jelas. Mas, selanjutnya urayanya, Bu, Nah, di kertas yang karena lain ya. bukunya berbeda. Di kertas yang beda. Ini Nah, ya 14 juga ya kata-katanya ya. 14 ya. Sama ya. 14. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pak Haji sudah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf terlambat. Apa-apa, yang penting hadir. Loh, Sudah Pak Haji nih. gimana? Sudah nih biru. Alimul ghaibi wa syahadati wa rahmanir rahim. Alhamdulillah. Urayanya monggo. Hmm. Urayanya ada 14. Sama ya semua. Kompak Ustaz. Jangan kemarin pas nggak masuk udah dibahas ini. Gitu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Cukup aja, yo. Ada Terus yang lain? Siapa Oh, lagi? Bunda Bu, Dwi nih. Bu Dwi sudah Bunda ya, Bu Dwi. Dwi. Hmm. Ini Ustaz. Ya. Ini menebalkannya. Iya, selanjutnya. Hmm. Salah ya. Ini Hmm. Ustaz. Oh iya, Geser boleh kiri, ke Bun. Geser kiri, Bun. geser kirinya. Kirinya Bunda. Nah, Nah, ini 15 nih beda sendiri, Bunda ada nih. Salah, 15. salah mungkin Ini salah itu. nomornya nggak ada yang kesalip kan, Bu, ya? Takutnya nomornya kelewat. Tuh, yang double. Bener ya? Yang kurang Nah, iya. 15. Ya udah nanti kita cross check, Bun. Ya, 45. Oh, ada Siapa lagi? Alhamdulillah. Bunda Bunga sudah? Oh. Saya ketuker Bu Ustadz. Oh, Tukar ketukar. sama surat Ketuker Al-Fatihah sama ayat mana? 23. Oh, Oh, 23. 23. Ayat Sebentar 23. belum itu. Yang Hmm, 22 belum. belum. Iya, Oh besok iya itu yang udah. 23 ya Ya, nggak apa-apa. Kalau maaf ya 23 Pak lebih Ustadz. panjang itu. Iya, kalau Iya, 23 ayatnya lebih panjang. Ya nggak apa-apa Bun, lebih besok ya dia panjang. ya. Insya Allah. Ya, Baik. Sudah Sabtu. Ustadz. Kalau sudah kita mencoba Pilihan. sama-sama cek ya. Silakan yang baca dulu Ustadz ya. Oh iya ya boleh Bun. Silakan Bun. Ada Silakan yang tadi baca dulu Bunda sih. Nunung baca dulu Bunda Nunung. Boleh, boleh, boleh Bun. Boleh, Bun. Bagus no. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ya. Oh iya, artinya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dan Nono telah membacakan buat kita rahimana wa rahimahallah taala. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan peroleh rahmah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat Bapak yang muliakan sering sekali kita dengar ya pada sholat hasyar, di sholat-sholat subuh,
apa namanya, masjid-masjid kita sering mendengar ayat ini. Ayat 22, 23, 24 sampai akhir daripada surah apa namanya Al-Hasyr ini. Ayat-ayat ini sesungguhnya berbicara tentang sifat-sifat Allah. Maka dimulai dengan kata huwallahul ladzi, dialah Allah yang la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Kata la ilaha illahu, Bapak Ibu muliakan, ini di dalam istilah namanya syahadatut tauhid atau kalimatut tauhid. Kalau dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah, maka orang menyebutnya ini disebut syahadatut tauhid. Lalu direndeng dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadur Rasulullah, maka yang kedua itu namanya syahadatur risalah. Jadi ada dua syahadat. Syahadat yang pertama namanya syahadatut tauhid dan yang kedua namanya syahadatur risalah. Maka dari kedua syahadat ini disebutnya syahadataini. Syahadataini. Gitu ya. Dua kesaksian. Dua kesaksian ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang mengilustrasikan bagai mata uang dua sisi yang tak terpisahkan. Seseorang yang bersyahadat tauhid tetapi dia tidak bersyahadat risalah tidak diterima syahadatnya. Sebaliknya orang yang bersyahadat risalah tidak bersyahadat tauhid, maka dia tidak diterima keimanannya, keislamannya. Setiap orang yang mau mengucapkan kalimat syahadah, tanda dia masuk Islam, maka harus mengucapkan dua rangkaian syahadat tadi yang disebut dengan syahadatain atau dalam bahasa Jawa adalah sekaten, gitu ya. Itu dia dua-duanya. Apa makna la ilaha illahu? Secara sederhana tadi terjemahannya sudah. La ilaha, tidak ada Tuhan illahu kecuali Dia, Allah. Lebih detail lagi para ulama menafsirkan la ilaha illahu itu maknanya adalah la ilaha al-ma'bud illa huwa illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan al-ma'bud yang layak disembah, yang patut disembah, yang sah untuk disembah, illahu kecuali Dia Allah. Oleh karena itulah kata la ilaha illahu yang maknanya la ilaha al-ma'buda illahu, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Ini disebut apa? Tauhidul ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu sendiri ada tiga macam Bapak Ibu yang kami lihatkan. Tauhid mengandung tiga unsur. Paling tidak bagi sebagian kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut bahwa unsur tauhid itu ada tiga. Mengesahkan Allah itu ada tiga ranah, ada tiga wilayah, ada tiga unsur yang mesti diyakini oleh orang Muslim. Pertama, tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah, menghanyakan Allah dalam konteks uluhiyah, Allah sebagai Tuhan yang disembah, hanya Allah saja yang disembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tidak ada yang layak disembah selain itu. Tidak manusia, tidak pula hewan, tidak pula benda-benda. Yang kedua namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah yakni suatu keyakinan, kemantapan dalam diri seorang muslim meyakini hanya Allah. Nah, itu dia. Hanya Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta. Itulah rububiyah. Maka kita kalau membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Nah, kata-kata Rabb itu Rabb, rububah, rububiyah.
Meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta. Mencipta ya, Bapak Ibu, tidak ada yang mencipta. Manusia tidak bisa mencipta. Manusia itu bisanya hanya mengfungsikan. Manusia itu bisanya hanya mengolah dari sesuatu yang ada menjadi bentuk yang lainnya. Seperti orang membuat meja dari kayu, membuat pesawat dari besi, dari fiber, dan sebagainya. Manusia membuat A dari B sumbernya dan seterusnya. Manusia tidak bisa mencipta. Apa mencipta? Sesuatu yang tidak ada awalnya, sebelumnya. Manusia hanya memfungsikan sesuatu menjadi berfungsi yang lainnya. Seperti itu. Bapak Ibu muliakan, itulah namanya tauhid rububiyah. Di dalam diri seorang muslim harus hadir keyakinan kemantapan bahwa hanya Allah yang mencipta dan mengatur alam raya ini. Meski di dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan sebagiannya kepada manusia. Di dalam surah Al-Ahzab di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan, beliau berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sungguh kata Allah, kami telah tawarkan amanat pengaturan alam raya ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tetapi ketiganya menolak, takut kepada Allah. Tidak bisa menjaga amanah. Lalu kemudian manusia mengambil peran itu. Sesungguhnya manusia ketika dia berani mengambilnya tetapi tidak bertanggung jawab, tidak amanah, zoluman. Tetapi dia tahu kadang-kadang tapi menyalahinya jahulan. Maka dia itu orang bodoh. Bodoh karena dia tidak tahu bahwa akibat dari mengambil amanat itu, dia akan bertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah. Setiap langkah, setiap gerak, setiap usaha yang menyalahi daripada kebenaran dan dia tahu kebenaran itu menyalahinya, maka dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kecuali kalau dia tidak tahu atau dia tahu dan dia mengusahakannya namun tidak berdaya karena ketidakmampuannya, maka mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah. Maka Allah kemudian memberikan amanat itu sebagainya kepada manusia untuk mengatur alam raya ini, mengatur bumi, mengatur alam hutan dan sebagainya untuk kemakmuran manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala dalam satu dialog dengan malaikat, Allah ingin memberitahu kepada kita hakikat manusia. Bukannya malaikat lebih tahu daripada Allah. Ketika Allah mengatakan, "Wahai para malaikat, aku ciptakan inna ja'alun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Allah mempermaklumkan kepada malaikat, aku akan ciptakan orang yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Maka malaikat mengatakan, apakah engkau menjadikan orang yang menumpahkan darah? Gitu ya. Jadi itu sudah digambarkan oleh malaikat bahwa bagian daripada sifat manusia itu membangkang dan menumpahkan darah. Tapi Allah bilang, aku lebih tahu dari kalian, hai malaikat. Apa yang diberi bekal kepada manusia untuk mengatur alam raya ini? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah ajari semua benda yang ada di dunia ini, lalu disebutkan, lalu diberitahukan fungsi-fungsinya. Api untuk apa, air untuk apa, tanah untuk apa, pohon untuk apa, berbagai jenis pohon untuk apa. Karena itu semuanya diajarkan kepada Nabi Adam, agar Nabi Adam dan keturunannya memahami apa yang mesti dimanfaatkan dari apa yang ada di muka bumi ini. Itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi pertama tauhid uluhiyah, kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhidul asma was sifah. Tauhidul asma was sifah. Apa artinya? Menghanyakan hanya nama Allah yang disebutkan oleh Allah saja dan nabinya yang kita percaya. Kita tidak boleh mengada-adakan nama yang tidak Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita mengenal bahwa al-asma al-husna itu 99 jumlahnya. Ini yang disebut oleh Nabi. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah. Kata Nabi dalam satu hadisnya, kama qala Rasul, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Begitu bunyinya, maka kita tahu hafal ya. Wallahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min terus terusnya lah. Bapak Ibu hafal semua itu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Asmaul Husna itu jumlahnya lebih dari 100. Tapi yang diajarkan Nabi 100. Apa di antara nama-nama yang tidak disebut di dalam 100 itu contohnya? Gitu ya. Contohnya misalkan apa itu? Tidak ada di dalam Asmaul Husna itu Rabbul Alamin. Gak ada Bapak Ibu. Nah, sebagian ulama mengatakan itu masuk di dalam kategori Al-Asma Al-Husna. Termasuk di sini Alimul Ghaib. Itu juga tidak ada di dalam. Nah, itu juga masuk. Jadi perkara bahwa ada lebih ya boleh, tetapi paling tidak kurang dari 99. Nah, gitu kata ulama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, siapa yang menyebutnya dengan baik, maka dia masuk surga. Nah, itu berbagai nih tafsirannya nih. Yang paling sederhana ya pokoknya siapa yang hafal Asmaul Husna masuk surga. Tapi yang lain mengatakan gampang banget ya masuk surga hafal Asmaul Husna doang. Gitu ya. Maka dibilang siapa yang menghafalnya, memahaminya, dan beberapa sifat-sifat Allah yang hanya sifat-sifat yang boleh diteladani oleh manusia, maka diusahakan untuk diteladaninya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan gitu. Nah, itu boleh dilakukannya. Apalagi itu Al-Alim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Afu, dan seterusnya. Tapi ada beberapa sifat yang hanya miliknya Allah yang tidak layak untuk manusia. Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim, pendendam. Itu hanya Allah layak, manusia tidak layak. Al-Mutakabbir yang sombong, hanya Allah yang manusia tidak. Dan seterusnya. Itu dia. Nah, ketiga sifat ini, yang terakhir saya tambahkan sedikit, tauhidul asma wa sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat seperti yang tersebut di dalam Asmaul Husna. Tetapi bagaimana kaifiyah, mahiyah, bagaimana hakikat daripada sifat Allah, hanya Allah yang tahu. Allah Maha mengetahui. Bagaimana pengetahuan Allah? Ya Allah sendiri yang tahu. Allah Maha menguasai, Allah Maha kuasa. Bagaimana kuasaan Allah? Hanya Allah yang tahu. Tapi kita yakin Allah Maha tahu. Allah itu kalim. Allah itu apa kalam. Ya sami'an basiran. Allah itu berbicara. Allah berbicara. Iya Allah berbicara. Tapi bagaimana Allah bicara? Itu tidak perlu dipertanyakan bagaimana hakikinya. Karena Allah sendiri. Allahu basir. Allah maha melihat. Apakah Allah maha melihat? Iya Allah melihat. Tetapi engkau tidak perlu tahu bagaimana teknis cara Allah melihat. Itu hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Begitu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi al-asma was sifat minallahi ta'ala. Sifat-sifat Allah SWT, kita yakin bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu dan sifatnya itu adalah sempurna, tetapi bagaimana caranya kita tidak perlu tahu sedetail itu. Kenapa? Karena kata Rasul, seandainya pun engkau memikirkannya, fa'innaka la taqdiruna qadrah. Fa'innakum la taqdiruna qadrah. Engkau tidak akan mampu menjangkau hakikatnya. Engkau tidak akan mampu, akalmu tidak akan sanggup menjangkau yang sesungguhnya. Seperti itu. Kita lanjutkan Bapak. Jadi itu tauhid ya. Itu tauhid ada 3 tadi. Alimul ghaibi wa syahadah. Dia yang mengetahui yang gaib dan syahadah. Gaib satu sisi dilawankan, di sisi lainnya syahadah. Yang tidak tampak dan yang nyata. Yang gaib dan yang nyata. Apa itu yang gaib? Yang gaib bagi manusia ada yang sifatnya gaib sementara dan ada yang sifatnya gaib abadi. Yang gaib sementara, yang gaib abadi. Apa yang gaib sementara? Yang gaib sementara yang kita tidak tahu dalam beberapa saat. Nanti setelah dikasih tahu, maka menjadi alim kita.
Kita tidak tahu. Kita jadi tahu. Apa-apa yang belum tahu jadi tahu. Gitu. Itu tadi kita ini jahil pada waktunya, tetapi ketika jadi tahu, jadi kita tahu. Yang tidak tahu itu tadinya gaib bagi kita, tapi ketika kita sudah tahu, sudah baca, sudah dengar, maka tidak lagi gaib bagi kita. Tapi ada hal yang gaib, yang mutlak kegaibannya. Banyak hal yang gaib. Misalkan di dunia, surga itu gaib. Neraka itu gaib. Begitu. Alam kubur itu gaib. Dari semua kegaiban itu, maka mutlak kegaiban itu, yang gaib mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu keyakinannya, tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Bagaimana nanti di akhirat? Ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Ada yang mengatakan nanti kita bisa melihat Allah dan Allah yang sesungguhnya di akhirat di surga. Tapi lain mengatakan tidak juga di surga, tidak bisa dilihat hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada ayat yang di dalam surah Al-Qiyam disebut wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang hari itu berseri-seri, senang bahagia karena melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada mengatakan yang dilihat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan melihat hakikat zatnya. Tapi sebagian kalangan mengatakan betul-betul melihat Allah hakikinya. Maka segala kenikmatan yang dirasakan manusia di surga, tatkala dia melihat Allah Subhanahu wa taala zat yang sesungguhnya, maka seluruh kenikmatan surga itu hampa dan hambar adanya ketika melihat nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia yang ada di surga itu melihat keindahan zat Allah yang sesungguhnya, tiba-tiba Allah menghilangkan zat dirinya dari pandangan orang-orang yang ada di surga. Lalu orang-orang di surga itu mengharapkan kembali agar Allah menghadirkan kembali karena nikmatnya mereka berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah di dalam satu uraian ulama mengatakan, kalimatnya mengatakan, wahai para penghuni surga, bukankah kalian dulu waktu di dunia kalian beribadah karena ingin melihat surga? Inilah saatnya kalian menikmati surga. Sedangkan yang bisa terus menikmatiku adalah orang-orang yang dulu ketika di dunia beribadah hanya karena mengharap ridhoku semata. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus memperbaiki diri kita sehingga di dalam beribadah kita tidak hanya lagi mengharapkan surga semata atau karena takut neraka, meskipun itu boleh. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu harapan ketika kita beribadah. Apa? Mukhlisin lahu. Kepada Allah saja, untuk Allah saja, karena Allah saja. Itulah hakikat ikhlas pada tingkat yang tertinggi. Gitu. Jadi kembali lagi tadi, puncak kegaiban itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada Allah meskipun Allah itu gaib. Gaibnya gaibnya mutlak, ya. Adapun nanti di akhirat di surga itu masih ada pendapat ulama, berbeda pendapat. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan bermimpi berjumpa Allah 1000% itu dusta. Gitu ya. Kalau ada orang kok bermimpi saya kok berjumpa dengan Allah, pasti dusta, pasti bohong. Tapi kalau dia mengaku kalau dalam mimpi saya berjumpa dengan Rasulullah, maka itu benar adanya kalau itu benar ucapannya. Kalau ucapannya benar, maka bermimpinya seseorang berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi, maka 100% benar adanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang melihatku di dalam mimpi, maka benar adanya karena setan tidak mampu menjelmakan diriku di dalam mimpi seseorang. Kemudian akan kita lanjutkan dikit ayatnya lagi.
Jadi asyahadah yang tampak, yang nyata, yang jelas bagi kita. Jangankan yang gaib itu, jangankan sesuatu yang akan datang. Yang ada di belakang kepala kita saja kita tidak tahu. Tanpa bantuan cermin kita tidak tahu apa yang ada di belakang kepala kita. Apa yang ada di dalam otak kita saja tidak tahu. Apa yang ada dalam perut kita saja tidak tahu. Bagaimana manusia akan menjangkau Allah? Yang ada dalam dirinya saja memang. Maka Allah menyindir kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Manusia, itu loh di dalam dirimu. Tidakkah kau bisa lihat? Kan kau bisa lihat. Tidakkah kau dilihat apa yang ada di dirimu? Tidak bisa. Apa yang ada di dalam diri kita tidak bisa kita jangkau. Apa yang ada dalam tubuh kita, bagaimana aliran darah, bagaimana rupanya, nggak tahu kita. Itu saja gaib. Apalagi yang lain-lain. Syahadah, sesuatu yang tampak. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Tidak ada yang tertutup di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya tampak jelas. Yang di dalam hati pun tampak. Yang di dalam hati pun baru dia berniat, Allah tahu. Yang ada dalam pikirannya, Allah tahu. Apa yang ada dalam niatnya, Allah tahu. Tapi kita manusia hanya yang tampak jelas, yang dapat dijangkau oleh kadar indera kita, kadar penglihatan kita, penglihatan mata kita terbatas. Hanya yang tampak tanpa adanya penghalang baru kita lihat. Apa yang ada di belakang tembok kita tidak tahu. Itulah keterbatasan. Bunyi yang dapat dijangkau oleh telinga kita dan pendengaran kita hanya terbatas pada frekuensi tertentu. Terlalu besar gendang telinga kita tidak mampu menjangkau. Terlalu kecil telinga kita tidak bisa menjangkau. Itulah mengapa kita tidak bisa, terbatas sekali kita, apalagi indera-indera yang lain. Itulah syahadah, hanya Allah yang alimul syahadah, alimul ghaibi wa syahadah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Manusia sangat terbatas. Yang nyata saja terbatas diketahui oleh manusia. Huwar Rahmanur Rahim, maka dialah yang maha pengasih. Meski dia tahu aib, kekurangan, keburukan kita, dosa kita. Allahur Rahman. Bahkan Allah bukan hanya kepada orang-orang yang beriman rahmannya. Rahman dan dunia. Allah rahman di dunia itu kepada semua makhluknya. Yang kafir juga dapat rahmannya Allah. Para binatang, para hewan dapat rahmatnya Allah. Tetapi ingat, Allah itu maha rahim. Hanya bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Yang tidak bisa diterima, tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Hanya orang beriman saja yang dapat rahimu. Rahimu ibadih, yang menyayangi, yang maha menyayangi hamba-hambanya yang mukminin nanti di akhirat. Inilah bahwa yang muliakan awal daripada Allah menyebut asma atau sifat-sifatnya nanti di ayat ke-23 dan di ayat 24. Demikian. Panjang juga ya saya nyampaikan ini. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita urai. Terima Silakan Pak Haji. kasih Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. nih. Hmm, Tadi masalah goib tadi kan Pak Ustaz menjelaskan ada dua ya. Goib hmm, yang sementara dan yang mutlak ya. betul, Yang mutlak itu ya surga, neraka dan sebagainya. betul. Tapi pada saat setelah kita yaumul kiamah dan sebagainya, yang goib itu juga jadi terbuka Pak Ustaz ya. Nah, betul. Jadi yang gaib itu tidak mutlak ketika sudah pada masanya, sudah tiba pada masanya. Hmm. Kubur tidak lagi gaib ketika orang sudah memasukinya dan dia sudah wafat adanya. Tidak lagi gaib bagi dia. Surga tidak lagi gaib ketika dia nanti memasukinya. Jadi kegaiban itu, kegaiban itu nisbi, relatif hukumnya, relatif hukumnya. Tetapi ketika di dunia, maka hal-hal tadi itu menjadi gaib sampai dia pada batas waktu kematian, kiamat terjadi, barulah gaib-gaib tertentu tadi akan dibuka di hadapan manusia. Seperti itu. Ya, betul Ustaz.
Hai, Fadal, Haji, Zainal. Yang lain, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita urai dulu ya. Dua. Dia. Dia ini domir, ini isim. Dan ini isimnya adalah isim domir. Kalau ini namanya domirnya munfasil, Ya, terpisah, gitu ya, terpisah. ya. Ini Allah, isim, namanya lafad Jalan. jalalah. Alladzi itu ya, Yang. ya. Ini isim juga ya, Bapak ya. Isim Ya, apa ya. namanya ini? Mausul. Isim mausul. Ah, sahih. La itu artinya apa? Tidak. Nah, Tidak. harus ada adanya, tidak ada. Gitu. Oh, Dari mana taunya kalau tidak itulah itu tidak ada dari kata yang datang setelahnya, Bapak Ibu? ya. Kapan? Nah, Kalau setelah la diikuti Setelah. harakat fathah. isim yang ujungnya fathah. Gitu tuh. Oh, Amin. setelah La diikuti. ilaha berarti tidak ada Tuhan. La haula Diikuti tidak ada daya. isim yang Heeh. fathah. Betul. La haula. Iya, tidak ada daya. La quwata, tidak ada kekuatan. La roiba fi, la roiba, tidak ada Tuhan. keraguan. La Ragu. roiba, roiba, Baik. la roiba. Tidak ada keraguan. Oh ya. Mm-mm. La ilaha illallah wahdahu la syarika, Tidak ada sekutu. tidak ada sekutu. Gitu tuh. Oh, isim fathah. Isim yang fathah itu berarti Isimnya la-nya, fathah ya. la-nya berarti arti tidak ada. Ya. Kalau Diikuti isim. setelah la ujungnya mati sukun, berarti la-nya arti jangan. Kalau jumlah besar, Contohnya la tahzan, kan mati itu ya. ya. Nah, itu arti jangan. La tagdob, jangan marah. Itu kan. La ta la tashrob, mati tuh, jangan minum, jangan tuh. Ini sederhananya begitu. Tapi kalau ujungnya doma, gitu kan? Atau ada nunnya, nun fathah tuh, gitu ya. Contohnya apa tuh? La yaqilu, berarti tidak. La yazhabu, berarti tidak la-nya itu. Tapi kalau sukun, jangan. Jangan. Isim fathah, Isim fathah tidak. tidak. Tidak Tidak. ada. Nah, Ada. ini ya Bapak Ibu ya. Ini mengingatkan kembali itu yang dulu. Ya. Maka la ini dia huruf. Nah, huruf apa nih Bapak Ibu nih? Huruf Nafi. 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 Karena arti tidak ada ditambahin. Nafi lil jinsi. Nafi lil jinsi. Jinsi. Kalau artinya tidak saja nafi, nanti nafi. Tapi kalau ada apa namanya tidak ada kata-kata tidak ada, itu tambahin nafi lil jinsi. Nafi lil jinsi. Iya, artinya menafikan semuanya. Makanya tidak ada kan artinya tidak ada. Nggak ada. Nggak ada pokoknya. Pokoknya nggak ada. Ini ilah Tuhan. Kadang-kadang ini terjemahan sembahan. Isimnya mufrad. Mufrad. Kalau ilah tu mufrad, Bapak Ibu, berarti jamannya apa Bapak Ibu? Ilahun. Ilahun. Itu mufrad. Jamannya? Apa jamaknya nih? Oh, ilah ada jamaknya. Iya, karena orang-orang musyrik menganggap sembahan itu banyak, bukan hanya Allah. Kalau kita satu aja, Allah. Ilah itu Allah. Tapi bagi orang musyrik
Kan di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah aja ada 360 berhala tuh. Maka jama dari ilah itu alihatun. Alihatun. Lihatun. Alihatun. Maka di dalam Al-Quran disebut laukana fihima alihatun illallah lafasada. Seandainya di dunia ini banyak Tuhan selain Allah, maka akan rusak di dunia itu. Gitu. Nanti Tuhannya rebutan, loh. Nanti Tuhannya rebutan, Tuhan yang sana pengennya begini, Tuhan yang sini pengennya begini. Wah repot dong urusan. Baik, kita lanjutkan. Illa kecuali. 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 Ini huruf ya. Huruf apa namanya, Bun? Huruf Istisna. 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 Betul, istisna. Huwa. Tadi sudah huwa. Dia. Isim. Sim. Sim apa tadi, Bun? Munfasil. Irmun. Munfasil. Fasil. Alim. Yang mengetahui. Mengetahui isim. Yang Sifat. mengetahui. Isim. Sifat. Betul. Isim sifat. Isim sifat itu kalau dalam bahasa tasrif namanya isim fa'il. Gitu ya, Bapak ya. Oh, sifat. Alim. Alim, betul. Fa'il tuh. Al-ghaib. Ghaib. Isim sifat juga. Ini isim. Dia bukan sifat, Bun, apa di sini nih? Oh, bukan ya? Bukan. Sifat. Di sini masdar. Oh, Sifatnya apa, Bapak Ibu? Sifat dari ghaib apa? sifatnya tidak nampak ya, tidak nampak. Tidak nampak. Bapak Ibu ingat nggak kalau anak-anak di madrasah itu, kalau ditanya sama gurunya itu, Karim, hadir. Kalau nggak Ya, datang, hadir. nah, itu dia. Ditanya, Hamid, nggak ada. Ghaib. Gitu tuh, ghaib. Berarti yang sifatnya ghaib. Kalau ghaib itu masdar. Masdar. Kalau ghaib baru dia sifat. Oh, Gitu. pakai alif ya. Oh, Gitu. Mirip-mirip ya gitu. mirip-mirip. Heeh. Bapak Ibu kalau sholat yang ada yang jenazahnya dari kubur ini sholat apa itu? Oh, Gaib ya. Sholat ghaib atau sholat ghaib? Gaib. tidak Sholat ada, tidak ghaib ada. pakai iya atau sholat ghaib ya pakai hamzah. Pakai hamzah itu. Iya. Kita Kalau pakai kadang-kadang hamzah hadir, tidak hadir. ini nggak jelas tuh ya. Sholat apa? Sholat ghaib. Oh, Berarti hanya ya di situ. sama perasaan sama aja Ustaz ya. rasanya sama aja bener Bu. Tapi harusnya beda tuh ya. Tidak Beda ya. ada ya di situ. Eh. Nah yang betul yang pakai hamzah. Gaib. Sholat ghaib gitu. Gaib. Iya, sholat ghaib bukan sholat ghaib. Gitu ya. Gaib. Oh, Ghaib. Betul. Itu dia. tulisan Indonesianya goib itu Nah, pakai hamzah. iya ini kadang-kadang tulisan Seperti ini Indonesia kan ini goib. riweh nih. Ini Rio, ini Ini, goib. iya, jadi kalau ini kan bahasa Arabnya kan begini nih Bapak Ibu nih. Goin. Itu bahasa Arabnya tuh. Ya, goib. Ini kalau yang begini gimana tuh ya? Susah juga yang di atas nih bahasanya. Jadi nanti tulisnya gini nih. Goib. Goib. Ya udah maksud saya pokoknya gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya goib begini nih. Yang sifat nih. Tuh, sifat. Sifat.
Iya, gaib itu sih. Goibnya panjang. Gonya panjang. Goib. Hmm. Hmm, gitu. Seperti mayit. Ya, Bapak ya. Mayit Hmm. itu kata apa, Bapak Ibu? Mayit. Isim kan isim. Itu masdar atau sifat? Masdar. 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 Masdar ya. Ya. Terus sifatnya Mayit. mayit. Apa pun, Burina mayit. Mayit gitu. Panjang ya. Mayit gitu ya. Apa Bapak Ibu? Itu ya, itu kadang-kadang kan itu sekali ya, apa Iya, iya, namanya iya. nih, ke Ucapannya hampir keseharian sama kita nih. nih, keseharian. Maita. Jadi, jadi yang betul mayit itu sifat, Oh, mayat sifat. sifat. Masdarnya apa? Masdarnya maut. Mau tuh mau. Iya maut, mautun itu sifat. Mutuan. Iya, itu Bun. Ya, kalau Mautun. jadi kalau mautun itu masdar, kalau mayit itu sih sifat. Sifat. Itu. Ibu-ibu, bapak-bapak di ayat yang kedua surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk. Alladzi Berarti khalaqal mauta. khalaqal Mauta wal hayata. mauta wal hayata. Tuh, Iya. gitu. Jadi maut Mauta itu masdar. hayatu. Hayat lawan. Kalau mayit lawannya, Lawannya Saya. mayit Haya. lawannya. Kalau maut lawannya Oh, hayat. saya. Kalau mayit hayat. lawannya, Jasad. kalau jasad nanti lawannya roh. Fisik. Oh ya. Apa bun? Haya. Hayun, iya. Hayun bun, iya betul. Hayun. Hidup. Hayun. Ya, ini kalau haya itu biasa orang lodok itu. Haya. Itu tuh. Gitu jadi hayun. Oke, hayun la yamut. Oh, kamu Baik, kita lanjutkan. Wa dan Huruf atau huruf apa ini, Bun? Atau Oh, asyahadah. Apa syahadah? yang nyata. atau. Nyata. nyata, nyata. Isim, terus Isim. Isim Ini mufrad. mufrodah. Ini masdar. Masdar. Iya. Syahida yashhadu syahadah. Syahadah. Iya, Masdar. masdar. Kalau sifatnya Yang syahid. belum belum melekat di otak ini yang masdar. Iya, iya. Kadang-kadang berubah-ubah sih. Bun. aku sumir sekali nih Mister ini. Iya, di masdar ini bikin repot kadang-kadang. Iya. Masih bingung nih. Ya, kadang-kadang orang aja namanya masih bingung nih, Masdar siapa nih? Masdar Mono, sama Masdar aja. Ada sambungannya. Itu, itu. Ini Betul. hampir mirip dengan sifat Pak Ustadz ya. Iya, Ada kadang-kadang mirip ternyata itu. nyata tuh kami memang tadinya ini sifat semua ini tapi ternyata Tahu Masdar, bener. iya iya betul. Itu, betul. Baik. Huwa dia. Ya, Iya. isim Isim, domir Domir. domir, Yang mun mun, fasil. 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 Ar-Rahman yang maha Ya, di sini. pengasih. Isim sifat. Sim, Sifat. 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 Yang maha Murah. penyayang atau Ya pemurah. yang Iya, Penyayang. Rahim. Penyayang. penyayang. Yang Isim sifat. isim, sifat. 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 Gitu, Bapak Ibu. Baik. Dia kata-katanya ternyata 14 ya. Tadi Betul. eh, Yang apa ada kelebihannya, Bun? 14. Mm, 14 ya. iya. ada yang 15 tadi apa yang lebih? Kelebihannya apa Budwi tadi apa yang ke ini nih? Apa yang diurai lagi ada yang terurai kali maksudnya kali ya.
Iya, atau mungkin tadi nomornya aja keliru. Nomornya loncat. Nomornya lewat. Nomornya loncat doang kayaknya mah itu mah ya. Nomor Ustadz. Nomornya loncat-loncat. Bukan, nomornya Habis loncat-loncat bener. habis 68. Nah, Ya, pantas bener makanya itu Bun, bener. Wong kata-katanya nggak ada yang nambah kan, gitu ya. ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini tadi eh, eh, oke, sekarang masuk ke hadis qudsi ya. Qudsi. Pak Hema, monggo boleh dibaca Pak? Wah, hadis qudsinya monggo kalau berkenan. Ya Ustaz, Monggo. Hadis qudsi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hadis Qudsi. Haddasana Abul Yaman. Akhbarana Shu'aib. Haddasana Abu Zinad. Anil A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla anfik unfik alaika wa qala yadullahi Mal'a. mal'a Mal'a, betul. mal'a La. la taghiduha. Betul Ustaz? La taghiduha Nafaqatun. nafaqatun sahha. Al-laila wan nahar. Mm-mm. Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samaa wal arda fa Mm-mm. innahu lam yaghid Yaghid. ma lam yaghid Ma ma fi fi yadih. yadihi wa kan ma fi yadihi Wa kana wa arshuhu kana arshuhu alal. alal ma ma Artinya. alal ma'i. Artinya Mm-mm. telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, Mm-mm. telah mengabarkan kepada kami Shu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zilad dari Araj. Al-A'raj, Mm-mm. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Mm-mm. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mm-mm. Allah azza wa jalla berfirman, Mm-mm. berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Mm-mm. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah teris penuh pemberiannya siang maupun malam. Mm-mm. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan nafkah rezeki semenjak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya Allah tidak pernah berkurang apa yang ada pada tangan kanannya. Mm-mm. Beliau bersabda, dan arsy-Nya ada di atas air. Mm-mm. Di tangannya yang lain terdapat neraca. Dia merendahkan dan meninggikan. Alhamdulillah. Makasih Pak Irman atas sahabatnya. Jadi, Ibu muliakan, hadis qudsi ini itu berbicara tentang anjuran berinfak. Kata Allah, anfik unfik. Berinfaklah engkau, maka aku akan berinfak. Aku akan beri engkau. Ya. Berdermalah engkau, maka aku akan berderma untukmu. Wa qala yadullahi mal'a. Tangan Allah itu maksudnya anugerah kekuasaan Allah itu mal'a, ya, kekayaan Allah itu mal'a penuh, ya, penuh
Mal'a itu penuh pangan Allah itu. Itu. Dan Allah memberi tidak pakai hitung-hitungan waktu. Lail, siang, malam, itu pemberian Allah kepada zatnya. Bahkan Allah memberi kepada makhluk yang tidak menyembahnya. Dia tidak bersujud kepadanya, Allah tetap bagi. Begitu. Nah, orang-orang yang baik di dunia, apapun dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan balas kebaikannya tetapi di dunia saja. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemberiannya, infaknya Allah balas dua. Di dunia dibalas, di akhirat menjadi tabungan amal kebaikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi itulah apa namanya janji Allah, dan Allah tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada pada zat Allah. Gitu. Diperebutkan oleh manusia sejagat nggak habis-habis tuh anugerah Allah, kain Allah tuh. Diperebutkan oleh hewan-hewan sejagat dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis tuh karunia Allah. Maka berinfaklah, sesungguhnya infakmu akan dibalas oleh Allah. Kami juga berterima kasih nih pada Bapak Ibu semua melalui DJWI yang setiap bulan dari DJWI ini juga memberikan infak untuk Yayasan Yashfa atau anak-anak para santri dan Yashfa setiap bulan rutin melalui dana ya, titipan Bapak Ibu. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya kita dapat, insya Allah juga menjadi catatan kebaikan yang langgeng karena sedekahnya, infaknya insya Allah dimanfaatkan oleh anak-anak yang membutuhkannya, oleh para menghafal Quran. Makasih, saya sampaikan jazakumullahu wa ad'afallahu ujurakum. Semoga Allah membalas berlipat pahala bagi Bapak Ibu semua. Ini berbicara tentang infak. Ini kan hadis qudsi ya Bapak Ibu. Saya ingin sedikit tentang hadis qudsi. Ada orang bertanya berapa sih jumlah hadis qudsi itu gitu ya. Berapa banyaknya jumlah hadis qudsi itu. Ternyata macam-macam nih. Macam-macam. Imam Ibnu Hajar mengatakan jumlah hadis qudsi itu seratusan jumlahnya. Seratusan jumlah. Yang lain, misalnya Syekh Isamuddin menyebut jumlah hadis qudsi itu jumlahnya 524. Syekh Isamuddin melakukan 524. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu jumlahnya 400. Al-Minawi atau Al-Munawi, orang lain menyebut Al-Munawi. Al-Munawi menyebut jumlah hadis qudsi itu jumlahnya 274. Bahkan ada yang mengatakan jauh lebih banyak daripada itu. Berapa jumlahnya? Ada yang menyebut jumlahnya 4.444. Nah, semuanya tidak memiliki kepastian karena jumlah hadis qudsi tidak seperti jumlah Al-Quran yang disepakati. Itu. Jadi hadis qudsi boleh jadi bagi A diriwayatkan, bagi si B nggak meriwayatkan. Itu masalahnya. Atau masalahnya, kan hadis qudsi sekalipun mengikuti penilaian atau mengikuti kualifikasi hadis secara umum. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis ahad. Maka bagi sebagian mungkin hadis-hadis dhaif tidak dimasukkan di dalam hadis qudsi sekalipun. Maka jumlahnya tentu berbeda dari satu dengan lain.
Iya. Boleh jadi yang mengatakan tadi kira-kira 100 tadi, boleh jadi adalah hadis-hadis qudsi yang apa? Yang sahih saja. Adapun yang lainnya mengatakan ada yang 500, ada yang 400, 500 sampai ribuan. Maka mungkin ini apa namanya? Mengumpulkan dari apa itu? Dari semua hadis-hadis yang ada baik sahih ataupun enggak sahih lah kira-kira gitu ya. Misalkan saya sendiri ada kitab ya, kitab hadis qudsi nih, kitab hadis qudsi Bapak Ibu. Hadis qudsi karyanya Imam Jamal Muhammad Ali Asy-Syaqairi. Asy-Syaqairi gitu ya. Nama kitabnya Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Beliau sendiri mengumpulkan jumlah hadis di dalam kitab beliau tuh Al-Ahadits Al-Qudsiyah itu jumlahnya berapa? 394 hadis. Itu tuh. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa rasanya sulit untuk menemukan pasti berapa jumlah hadis qudsi. Begitu juga hadis Nabi. Sulit untuk dipastikan berapa karena ada perbedaan antara mengelompokkan apakah ini hadis, apakah ini bukan. Begitu ya. Sekarang yang hadis nanti dikelompokkan apakah ini sahih ataukah ini dhaif. Yang hanya sahih berarti yang menghitungnya hanya sahih saja. Sementara yang lain menghitungnya dhaif saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah berbeda antara Al-Quran. Kalau Al-Quran orang udah sepakat. Karena jelas Al-Fatihah jumlahnya sekian, ini sekian. Paling tidak menurut ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwa jumlah Al-Quran itu ayatnya adalah 6.236 ayat. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau hadis qudsi tadi berbeda-beda. Beda-beda. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya pendek aja nih, doanya pendek. Coba Bunda Dwi, boleh Bun? Bacakan Bun untuk kita nih, Bunda Dwi, doa yang pendek ini nih. Allahumma Mungkin belum aktif ya. Pak Baik, Rizal, Ustaz. tafadhal. Sudah, Ustaz. Silakan Oh Bu. udah, oh monggo Bun, mohon maaf. Tadi saya pikir lagi ada mungkin keluar kali, lagi ada keperluan. Monggo Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma musarriful Ulub. Mm-mm. sarif qulubu sarif qulubana Bana ala taatika. ta'atik. Betul Bun, artinya Artinya, ya Allah yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami untuk mentaatimu. Alhamdulillah. Ini hadis ini biasanya disandingkan, direndengkan dengan hadis sebelumnya, doa sebelumnya, yang bunyinya adalah ya muqallibal ya itu ya. Jadi biasanya ada hadisnya bunyinya ya muqallibal qulub ya ya muqallibal qulub terus apa lanjutannya? Tabbit qalbi ala dinik. ala dinik. Gitu. Ya muqallibal qulub. Ini bukan musharifal qulubu, harusnya musharifal qulubi. Gitu ya. Tsabbit tsabbit qalbi ala dinik. Apa tuh artinya? Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku itu di atas agamamu. Gitu tuh. Satu lagi biasanya Bapak Ibu. Ya muhawwilal ahwal.
hawil halana Allah ila ahsanil hal. ila ahsan. Ya Muhammad. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hali. Artinya apa nih Bapak Ibu nih? Wahai zat yang mengubah-ubah keadaan, ubahlah keadaan kami kepada yang terbaik gitu. Iya, Bapak Ibu ya. Jadi boleh Bapak Ibu baca tiga-tiganya nih. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Gitu. Wahai yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku untuk menaatimu. Terus yang kedua, wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatimu di atas agamamu. Wahai yang mengubah-ubah keadaan, atau bahasa lainnya, wahai yang menguasai keadaan, ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang paling Baik. baik. Sepaket. Iya, sepaket nih. Oke, Bapak Ibu. Ada ini pertanyaan sampai di ayat hadis-hadis ini, Bapak Ibu? Ini biasanya Pak Ustadz dibaca di akhir tahiyat akhir itu Pak. Nah, benar. Ya muqallibal qulub Jadi, tsabbit qalbi. ala dinik. Bisa juga Bapak Ibu dibacanya ketika sujud terakhir. Iya. Gitu ya. Baik. Ya Ustaz, Ya, fadal. tadi menyangkut hadis-hadis tadi Ustaz, Ya, menurut ijma ulama. ya. Nah, itu sejak kapan adanya ijma ulama itu Ustaz? Oh iya. Syukran Ustaz. Ya. Ijma ulama sejak kapan? Sejak para ulama membahas tentang hadis-hadisnya. Tentu saja ijma ulama hadis hadir setelah dibukukannya buku-buku hadis, ditelaah, dikaji. Ulama A mengkaji, mengklasifikasi ini hadis yang sahih, ini hadis yang sahih yang ambil, yang ini yang dhaif. Ulama A menyebut sekian 250. Ulama B dari berbagai sumber dia mengklasifikasi ini. Ulama A, B, C, D sekian banyak lalu mengatakan ternyata sama 150, 150, 150, 150 begitu misalnya ya. 272, 272. Oh, berarti kemudian ulama bersepakat. Oh, berarti jumlahnya sekian. Nah, kesepakatan itu tidak seperti ini Bapak Ibu. Tidak seperti kesepakatan kita sekarang kalau dalam gambaran kita sekarang majelis ulama rapat bareng-bareng gitu terus menyepakati. Kalau dulu ya begitu. Karena dulu jaraknya jauh-jauh sehingga mereka sendiri berpendapat kemudian murid-muridnya yang oh ternyata ini sama-sama berarti bersepakat nih jumlahnya sekian gitu. Jadi tidak dalam bayangan kita sekarang ulama-ulama kumpul di satu tempat di hotel lalu kemudian apa namanya menyepakati jumlahnya sekian, nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi menyebut sekian, ini sekian, sekian. Oh, ternyata sama tuh. Maka dibilang ittafaqad jumhurul ulama, bersepakatlah mayoritas ulama. Padahal bukannya mereka dalam satu waktu. Enggak satu waktu.
Bukankah Imam Abu Hanifah wafat jauh sebelum apa namanya Imam Syafi'i lahir. Imam Malik jadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliknya wafat. Imam Syafi'i jadi gurunya Imam Ahmad ibnu Hambal. Jadi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad tidak sezaman. Dengan Imam apa namanya antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i tidak sezaman. Tapi kok bersepakat mayoritas ulama karena pendapat-pendapatnya kemudian dikumpulkan oleh murid-muridnya. Oh, pendapat ini, oh berarti sepakat nih gitu. Oh, Guru yang sama. Iya, jadi kalau kita menelaah nih, coba bukunya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya ini sunnah. Ulama ini, imam ini katakan sunnah, mengatakan sunnah. Oh berarti, oh bersepakat nih. Kitanya menyebut, nih ulama bersepakat, Syafi'i, Hambali, Hanafi bersepakat. Padahal mereka nggak pernah ketemu satu tempat. Gitu. Sejaman. Iya, nggak sezaman, betul. Kalau Imam Maliki sama Imam Syafi'i sezaman karena gurunya. Gitu. Langsung. Gurunya langsung. Gitu ya, Pak Herman. Insyaallah. Baik. Kalau Ustaz, sekarang mau tanya itu Ustaz. Iya, Fadal. Pak Ustaz tadi disebutkan kalau hadis qudsi itu ada beberapa versi pendapat ya tentang Betul. jumlahnya. Mm, Padahal hadis qudsi itu kan firman Allah yang lewat lisannya Rasulullah kan gitu Ustaz ya. betul. Betul. Nah, itu kemudian ada yang digolongkan juga ini hadisnya dhaif. Mm-mm. Padahal itu kan ucapan firman Allah dengan ucapan Rasulullah. Itu gimana Pak Ustaz? Kalau ada hadis qudsi yang Mm-mm. notabene dhaif itu apakah rawinya atau yang meriwayatkan? Mohon penjelasan. Baik. Syukran. Baik, syukran. Nah, ini penting Bapak Ibu nih. Ini juga kembali lagi saya mengucapkan kesepakatan para ulama. Apa? Para ulama berulama ahli qiraat, ulama ahli usul, ulama ahli macam mengatakan bahwa Al-Qur'an itu disebut Al-Qur'an manakala pesan dan redaksinya hanya dari Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada campur tangan kecuali menyampaikan tok. Tidak ada kreasi, inovasi, eh, apa namanya istilahnya kontribusi Nabi menambah mengurangi nggak ada. Itu Quran. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya Al-Quran. Itu sepakat begitu tuh. Jadi apapun yang diucapkan oleh Jibril dari Allah ya begitu. Seperti misalkan Nabi diperintahkan, katakan hai Muhammad kepada kaum orang kafir, kepada kaum-kaum kafir. Maka Nabi ngomong kepada kaum kafir, katakanlah wahai orang-orang kafir. Begitu katakannya muncul gitu. Itu karena Nabi tidak akan mengurangi satu huruf pun daripada Al-Quran itu. Apa yang yang ada plek sesuainya. Itu namanya Quran. Bagaimana kalau hadis Nabi? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa itu pesannya yang ingin disampaikan itu dari diri Nabi sendiri? Tentu saja berdasarkan petunjuk Allah. Dan redaksinya dari Nabi juga. Gitu. Maka kalau redaksinya dari Nabi, pesannya dari Nabi, itu yang disebut hadis Nabawi. Atau hadis Nabi orang nyebutnya. Nah, antara-antaranya apabila pesannya dari Allah menghadirkan kepada Nabi seperti itu. Lalu kemudian redaksinya diucapkan oleh Nabi dengan redaksi dari sumbernya dari Nabi alias apa namanya kalimat-kalimat redaksinya dari Nabi tidak langsung dari Allah itu hanya misalnya diilhamkan begitu Nabi maka hadis yang seperti ini disebutnya hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi tidak termasuk daripada Al-Quran. Karena apa? Karena mengenai redaksinya itu di situ ada sumber dari Nabi. Karena sumbernya dari Nabi,
Maka boleh jadi hadis ini di satu tempat dibaca oleh periwayat Nabi mengatakannya redaksinya A, di suatu tempat redaksinya B. Nah, ada perubahan-perubahan ini, itulah apa namanya karakter daripada hadis. Maka Bapak Ibu, satu hadis itu biar pesannya maksudnya sama, kadang-kadang redaksinya berbeda-beda. Contoh misalnya Bapak Ibu sering mendengar tentang 3 amalan manusia yang tidak terputus setelah dia meninggal. Kan begitu ya? Iya. Dalam satu riwayat itu bunyi hadis awalnya begini. Idza matal insanu. Redaksinya idza matal insanu. Tapi dalam redaksi hadis yang lain, idza mata benu Adam. Ah gitu tuh. Yang satu insan, yang satu ibnu Adam. Ya ibnu Adam itu insan dan insan itu ibnu Adam sama. Tapi itu nggak berlaku Al-Quran. Al-Quran nggak boleh ada apa tuh? Ada opsi gitu meskipun sama maknanya. Nggak boleh kalau Al-Quran. Maka Al-Quran itu paten. Namanya disebut qat'iyud dilalah qat'iyul apa namanya qat'iyud kalimah. Jadi pesannya dan redaksinya itu pasti itu Al-Quran. Sedangkan hadis termasuk hadis qudsi itu kadang-kadang bunyinya A yang di tempat B. Oleh karenanya hadis qudsi tidak masuk kategori Al-Quran. Dan kualitas hadis qudsi tergantung bagaimana urutan periwayatannya. Kalau dia disampaikan oleh orang yang gampang lupa, maka kualitas hadis qudsi tadi turun jatuh dari sahih menjadi dhaif. Seperti umumnya hadis-hadis biasa. Sama saja dengan hadis biasa. Itu itulah hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada perbedaan di kalangan para sahabat, para tabiin, semuanya sama. Diriwayatkan oleh ribuan orang sama. Diriwayatkan oleh jutaan orang sama. Tidak ada perbedaan. Itulah namanya Al-Quran. Kira-kira gitu. Haji. Ya, syukran Ustaz. Baik. Bapak Ibu kita lanjutkan kepada ikhtisar surat ke-89. Al-Fajr. Nama suratnya Al-Fajr. Artinya ya Fajar. Alasan penamaan surat ini disebut surat Al-Fajr karena awalnya memang sumpah dengan nama kata Fajar. Wal Fajr. Nah gitu. Al-Fajr kadang difahami juga maknanya subuh Bapak Ibu. Subuh. Makanya kalau ada waktu tuh, waktu sholat subuh namanya sholat Fajar. ya gitu. Ini jiwa yang tenang nih kayaknya jiwa yang tenang. Kan di dalam surat Al-Fajr itu ada bunyi ya ayyatuhan nafsul Mutmainnah. Yarji'u ila rabbiki radiyatan Iya, nah itu bahasa Indonesianya jiwa yang tenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa an-nafs al-mutmainnah itu jiwa yang tenang adalah jiwa yang beriman, bertakwa, dan yakin serta selalu bersih dari dorongan nafsu. Ya, 4 unsurnya disebut apa namanya nafas itu mutmainnah. Apa? Keimanan, ketakwaan, keyakinan, dan kesucian. Ya, itu baru namanya nafsul mutmainnah. Betul, nafsul mutmainnah. Agar setiap individu dapat mampu hidup dan tenang, maka individu perlu bimbingan. Nih Bapak Ibu konseling dari siapa? Dari sesama saudara muslim, dari para guru, dari para ajengan, dari para kiai, saling mengingatkan agar kita bisa senantiasa hati kita, jiwa kita tenang, termasuk berkumpul dengan orang-orang saleh itu adalah bagian daripada mengkondisikan agar jiwa kita tenang. Sebab kalau bersama orang saleh biasanya nggak jauh-jauh dari zikir, gitu ya. Jadi apa saling tahu tawasi, itu saling mengingatkan dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan kepada identitas surat.
Surat Al-Fajr ini ada 30 ayat yang paling masyhur, tapi ternyata beda-beda. 29. Qori Iya, Hijaz mengatakan 32. Qori yang lain 32. 33. Perbedaan ini Bapak Ibu, tadi kan saya katakan katanya Al-Quran tidak ada yang beda. Kok ini ada beda ayatnya? Penggalan-penggalan. Nah, betul. Jadi yang beda itu adalah sistem numberingnya, sistem penomoran ayat. Tapi kalau redaksinya sama. Contohnya di dalam surat Al-Fajr, Bapak Ibu. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Gitu kan? Ah, bukan gitu ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu Yaqulu rabbi Rabbi akraman. akroman. Yang lain mengatakan itu satu ayat dari mulai fa'ammal insan Hmm. sampai akraman. Oh, Meskipun di tengahnya ada waqaf, gitu ya. ya. Gitu. Oh, berarti wakafnya di itu. Ya, maka bagi sebagian itu dipenggal jadi dua ayat. Oh, Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah ayat. Wa na'amah, fa na'amah itu ayat. Terus fayaqulu rabbi akraman ayat yang lain. Itulah mengapa jadinya kok ayat bunyinya sama tapi jumlah ayatnya beda. beda-beda. Jadi kalau redaksinya sama, cuma yang berbeda adalah apakah diberi ayatkah di situ nomor ayat atau tidak, itu yang titik perbedaan. Jumlah katanya berapa? 139. Jumlah hurufnya 584. Ini susunannya ke-89 di dalam mushaf Al-Quran. Surah ke-10 sesuai urutan pewahyuan. Ini tergolong daripada Makkiyah, berarti turun di Mekah. Di Mekah ya. Dari sisi panjangnya namanya Al-Ausat Al-Mufassalat. Lumayanlah tengah-tengah kira-kira. Nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Surah ini merupakan surat ke-16 yang dimulai dengan sumpah. Wal Fajr, kan gitu ya. Tuh. Kita tema-temanya kita lihat dulu. Tema utama soal Fajar berbicara tentang nasib yang menimpa kaum Ad dan juga Iram Dzatil Imad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Samud, kaum Fir'aun, bagaimana mereka melakukan kerusakan dan bertindak congkak. Surah ini mengingatkan bahwa manusia berada dalam ujian dengan kenikmatan dan kesusahan. Kemudian menjelaskan sebab-sebab kekalahan manusia yang tidak beriman di hadapan Ilahi. Demikian juga Surat Al-Fajr menyinggung tentang datangnya hari pembalasan, di mana pada hari itu orang-orang yang tidak beriman dan menyaksikan adab neraka, menerima nasihat menjadi sadar. Namun hari pembalasan bukanlah hari untuk menerima nasihat. Nggak ada manfaat penyesalan lagi. Di akhir surat, orang-orang memiliki jiwa yang tenang akan kembali ke hadirat Tuhan dan masuk surga dengan gembira. Bapak yang muliakan, bahkan ayat yang menunjukkan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ini dalam satu hadis, dalam satu riwayat disebut kelak orang-orang saleh itu waktu akhir hayatnya oleh malaikat hanya dibacain itu saja tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu rohnya orang mukmin itu keluar dengan sendirinya, dengan senang hati dia. Malaikat dibacakan begitu, wahai jiwa roh yang tenang, keluarlah menuju Tuhanmu. Oh, dia keluar dengan tenang rohnya itu. Nggak usah diobrok-obrok, nggak usah dicabut-cabut, nggak usah ditarik-tarik, nggak usah. Tapi bagi orang yang kafir, nggak mau rohnya keluar. Karena tahu dia mau disiksa, jadinya nggak mau keluar dari badannya. Maka karena nggak mau, ditarik, dipaksa. Maka jadilah melet lah, gitu kan. Hilang melotot lah, dan sebagainya. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, Allah makhtimna bisalihati Amin. ajalana. Amin. Amin. Sabab nuzul Imam Ibnu Hatim telah mengatakan sebuah hadis melalui Buraidah sehubungan dengan firman Allah surat Al-Fajr 27. Nah 27 itu yaitu nafsul mutmainnah tuh.
Buraidah mengatakan bahwasanya ayat ini yakni surat Al-Fajr ayat 27 diturunkan berkenaan dengan Hamzah radhiyallahu an. Ya. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan pula hadis lainnya hanya kali ini jalur-jalur Jawaibir dari Ad-Dhahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas. Yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, siapakah yang akan membeli sumur Raumah lalu menjadikan sumber air minum tawar dan segar. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian sumur itu dibeli oleh Utsman radhiyallahu an. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, sebaiknya engkau jadikan sumur itu sebagai air minum buat semua orang. Lantas Umar menjawab, ya, aku relakan untuk itu. Berkenan dengan peristiwa tersebut, maka turunlah firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmain. Sama. Oh mau, Iya. ini bukan Umar, nih Utsman nih. Sebutannya indah banget. Iya, Masya Allah. Jadi dibeli sumurnya karena sumurnya itu orang-orang apa namanya Madinah membutuhkan itu, akhirnya dibeli sama akhirnya dibeli dan disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Masya Allah. Hebat ya. Nah ya bisa sedekah sumur. Masya Allah. Iya, jadi langgeng, ngalir terus. Akhirnya ya dipakai terus. Nah, tadi sudah itu. Tadi jiwa yang tenang tadi sudah. Ibu. Sekarang kita lihat pokok-pokoknya lebih detail lagi. Nih. Allah bersumpah bahwa azab bagi orang kafir tidak dapat dihindari. Beberapa contoh dari umat-umat yang terdahulu, kaum Samud, ya, kaum Ad, Ah, Fir'aun. Bapak Ibu, saya baca kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad itu tinggi-tinggi besar-besar. Sampai tingginya itu konon sampai 60 hasta. 30 meter. Hmm, Tinggi banget. Tinggi banget. 30 meter. Waduh, 30 meter. Kita lihat orang 2 meter aja udah tinggi banget. Hmm. Pohon kelapa itu kan. Itu sahabat Nabi pernah menjelaskan ada sekian banyak orang yang sedang berlindung di tengkorak matanya orang-orang Bani kaum Ad. Ya Allah. Segede apa matanya? Matanya. Apa yang berlindung? Matanya nih Matanya segua. itu sedang apa namanya berlindung ya dari badai di matanya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu dia tuh. Makanya kan itu kan kaum-kaum yang kuat-kuat kan. Wong itu aja apa namanya oh, bukit-bukit aja dibikin kota. Dia kuat-kuat. Kenikmatan hidup atau bencana yang dialami oleh seorang bukanlah kehormatan atau penghinaan dari Allah padanya, namun hanyalah cobaan. Senang ya cobaan, derita ya cobaan, bahagia ya cobaan, susah ya cobaan. Semua cobaan. Coba-cobaan. Hinaan bagi orang yang tidak mau memelihara anak yatim dan orang-orang miskin. Kecaman bagi orang yang memakan harta warisan dan yang banyak mencintai harta benda. Tak kuluna turosa akla lama. Kalian makan harta warisan itu dengan semena-mena. Begitu kata Al-Quran. Nauzubillah min zalik. Malapetaka yang dialami orang kafir dari kiamat. Dan terakhir, orang-orang yang berjiwa mutmainah juga tenang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga Bapak. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, ya Allah. Akhirnya demikian tadi uraian ikhtisar surah apa? Al-Fajr. Ya, Fajr. Fajar. Insyaallah kalau ada yang bertanya nanti kami silakan Bunda Ana, monggo. Silakan. Jika ada yang bertanya, Oh, silakan Bu Bunda Eli. itu Bu, Bu ya, Eli Bu silakan. Eli, Bunda Bisa. Eli. Mau Ya, nanya, saya itu tanya. kan nafsu mutmainah, terus nafsu lawamah, satu lagi nafsu apa ya Ustaz? Saya lupa. Nafsu lawamah itu yang bagaimana itu Ustaz? Yang seperti Iya. apa? Makasih Ustaz. Baik, Bun. Ini mutmainah sama lawamah itu bukan kakak adik ya. Beda komplek. Jadi itu jenis ulama membagi menjadi 3 kelompok nafsun itu. Yang paling tinggi namanya nafsul mutmainnah, an-nafs al-mutmainnah. Yang tenang, jiwanya selalu
identik kepada kebaikan, selalu gercep dengan kebaikan, dengan amal soleh. Nah, itu anak mutmainah. Nah, gitu tuh. Tapi ada nafas yang kedua, yaitu namanya al-lawamah. Gimana nafsu lawamah ini? Nafsu lawamah ini seperti namanya, maka dia itu selalu mencela diri yang berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa. Ya. Jadi kalau berbuat dosa, dia cela tuh dirinya, dia sesali dirinya itu. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu? Wah, gitu tuh. Jadi nafsu al-lawamah, nafsu pencela. Kalau orang masih memiliki nafsu pencela dalam dirinya, mencela dirinya karena perbuatan dosa yang dilakukannya, itu sebenarnya ulama mengatakan itu dia masih baik tuh berarti orang itu masih punya rasa, masih punya cerminan, masih punya alat kontrol dalam dirinya untuk itu mencela. Maka nafsu lawamah boleh jadi hadir dari hati, dari jiwa dari kalau bahasa kita hati nurani. Tuh, bagus dari hati nurani. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Yang satu lagi namanya an-nafs al-ammarah bisu. Nafsu amarah bahasa kita. Nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini selalu identiknya dengan apa? Dengan keburukan, dengan dosa, gitu ya, dengan kejahatan. Selalu identiknya ke situ tuh. Itulah Maksiat, nafsu al-ammarah bisu. suka maksiat. Iya, suka maksiat. Apa namanya, senangnya dengan durhaka kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena dia sudah dekatnya dengan setan, maka otomatis amarah bisu selalu memerintahkan kepada keburukan. Apa saja yang hadir adalah keburukan demi keburukan. Nah, alangkah bahagianya orang-orang yang memiliki nafas al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu. Alhamdulillah. Makasih. Tanya Ustaz, Monggo. banyak nanya nih. Monggo. Siapa Ustaz? Di, monggo, Pak. Silakan Pak Herman. Oke. Ustaz, tadi kan surat Al-Fajr ini 30. Iya, Ada yang mengatakan 32. betul. Saya untuk meyakinkan lagi, fayaqulu rabbi akraman. Mm-mm. Satu lagi, fayaqulu rabbi ahanan. Nah, Mm-mm. mulai dari mana, Pak? Ayat yang terputusnya. Itu tadi sebelum fayaqulu. Jadi fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Sampai situ. Bagi yang mengatakan itu Ah, potongan ayat, maka di situ ayat. Maka oh, selanjutnya fayaqulu rabbi oke. akroman ayat berikutnya. Itu. Kan itu kan Ustaz. ayat ke-15. Berarti ayat 16-nya fayaqulu rabbi akroman. Kan gitu. Terus wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizquh. Itu berarti ayat 16. Fayaqulu rabbi ahanan berarti ayat 18. Itu. Nah, karena di situ saja sudah ayat 18 itu, maka di ujungnya ditambah yang tadinya 30 berarti 32. Itu Apakah contoh. ada Al-Quran yang 32 ayat itu, Ustaz? Ya ada. Itu dia Ada. karena perbedaan pendapat tuh ada. Cuma Ya. cuma sekarang itu Quran itu sudah distandarisasi yang pakainya Rasam Usmani yang seperti kita sekarang beredar. Gitu. Bapak Ibu perhatikan coba. Quran-Quran kita dulu, dulu nih, zaman dulu nih. Quran Indonesia pernah nggak mengalami Bapak Ibu yang kalau ngaji di satu halaman, di pojoknya itu belum berhenti ayat? Iya, Ya, ada pernah. itu. Ada. Yang Ada dulu ya? Ada. 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 Itu sekarang sudah hampir susah ditemukan Quran begitu tuh. Ya, masih ada itu. Iya, karena di standarisasi. Apa standarnya? Rosam Usman itu akhir pojok daripada halaman mesti akhir ayat. Itu contoh penyeragaman. Apa bagus? Ya bagus aja supaya orang
tadi kemana gitu. Taunya dia lewat satu halaman gitu ya. Yang berang ke halaman berikutnya yang tidak dua halaman dia ke bednya salah. Kenapa? Padahal belum akhir ayat itu. Nah, dengan cara itu penyeragaman namanya. Maka semua Quran sekarang di dunia ini itu sudah mengacu kepada apa yang disebut dengan standar Utsmani, Rosam Utsmani. Pojok katanya. Iya, Quran pojok orang bilang itu. Jumlah halamannya. Bapak Ibu, jumlah barisnya beda tuh. 15 ya. Ada yang 15, ada yang 18. Itu beda. Nah, kalau yang Rosam Utsmani sudah distandarkan. Jumlah 15. barisnya sekian. Nah, itu jadi penyeragaman itu dimudahkan supaya orang kalau kita bilang nanti gini, buka halaman 316. Jangan sampai berbeda, yang sono berbeda. Beda-beda. Kenapa? Karena jumlah jumlah barisnya Barisnya. beda. Kalau jumlah barisnya sama, maka mesti halamannya sama, pojoknya sama, apanya sama. Memudahkan penghafal Quran. Memudahkan penghafal Quran. Jadi itu apa namanya tadi pendapatnya ada yang 32, ada yang sekian, itu hanya menyatakan pendapat. Kalau ditanya Qurannya ada, ya asalnya ada, tapi sekarang boleh jadi disepakati dan apa namanya sudah dibikin penyatuan, berarti mungkin sudah tidak beredar lagi yang begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, hari ini luar biasa. Luar biasa ilmunya bermanfaat. Keren Ustaz. Baik Ustaz, pada malam hari ini kita sempurnakan dengan doa Ustaz. Insyaallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'al akhir umrina khawatimah wa khaira ajalina ahsanah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin. Insyaallah sampai jumpa minggu depan ya. Salam sehat. Waalaikumsalam. Mas Ustaz, Pak Bundana, Bunda Rifra. Izin lah. Assalamualaikum. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.